Oke cuy, di video kali ini gue akan share ke kalian cara mengganti tim dasar di game eFootball 2024 versi mobile. Buat kalian yang pernah main game eFootball 2023 lalu lama nggak main, terus kalian mau main sekarang dan update ke eFootball 2024, pastinya bakalan bingung karena ada beberapa menu atau settingan yang beda antara game eFootball 2023 dengan eFootball 2024. Salah satunya ganti tim dasar. Nah, di eFootball 2023 biasanya kalau kita ingin ganti pengaturan tim dasar itu kan kita harus pergi ke menu ekstra, kemudian pilih informasi pengguna, pilih detail pengguna. Nah, biasanya untuk mengganti pengaturan tim dasar itu di bagian sini, teman-teman. Namun di sini sudah nggak ada ya, teman-teman, menu tersebut. Nah, terus bagaimana cara mengganti tim dasar di eFootball 2024? Sebenarnya sekarang dibikin simpel, teman-teman. Jadi kita langsung saja balik. Nah, untuk mengganti tim dasar, teman-teman langsung saja buka di menu taktik permainan. Kemudian teman-teman klik ikon tim atau logo timnya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman lihat di bagian bawah ini ada menu tambahan, yaitu ada pengaturan tim dasar dan daftar taktik permainan. Langsung saja teman-teman klik di menu pengaturan tim dasar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, langsung saja teman-teman di sini ganti tim dasarnya. Kemudian teman-teman pilih klubnya, teman-teman, pilih timnya yang bakalan teman-teman pakai. Nah, tentunya ada beberapa tujuan teman-teman mengganti tim, atau biasanya pengguna eFootball tuh mengganti tim. Yang pertama itu ingin cari jersinya, ingin pakai jersinya, dan yang kedua itu ingin mencari atau menggunakan formasi defaultnya. Jadi di sini langsung saja gua contohkan tim yang akan gua pakai. Di sini gua fokus untuk mencari formasi defaultnya, teman-teman. Di sini langsung saja gua cari di bagian Asia Oseania, kemudian pilih nasional. Selanjutnya di sini gua pilih Iran. Oke, di sini gua akan tunjukkan ke kalian untuk menggunakan pengaturan tim dasarnya, teman-teman. Nah, di sini gua sudah pilih tim Iran, maka di sini gua ingin pakai formasi default dari tim Iran ya, teman-teman. Jadi langsung saja teman-teman klik icon manajernya yang ada di sebelah kiri layar ini. Selanjutnya teman-teman klik di bagian ubah formasi. Kemudian teman-teman pilih default. Di sini teman-teman langsung bisa lihat ini adalah formasi default dari tim Iran, teman-teman. Ini termasuk formasi langka, teman-teman, formasi unik. Jarang ada formasi yang seperti ini. Jika teman-teman lihat, ini kan formasinya 4-4-2. Kalau teman-teman pakai ubah formasi di bagian sini, kita pilih 4-4-2, formasi nggak seperti yang tadi. Coba kita lihat. Nah, ini teman-teman, ini adalah formasi dari pengaturan ubah formasinya. Sedangkan jika teman-teman pakai formasi default seperti ini, kan formasi defaultnya nih Iran, formasi default dari tim Iran 4-4-2 nya tuh beda, teman-teman, kayak ini. Jadi CF nya itu sejajar dengan SS. Selanjutnya bagian pemain tengah ini sejajar lurus seperti ini, teman-teman. Dan ini termasuk formasi langka ya, teman-teman. Nah, pertanyaannya, ketika teman-teman yang pertama itu tujuan ganti timnya itu untuk mencari formasi defaultnya, apakah ketika teman-teman ingin pakai jersey yang lain, otomatis teman-teman kan harus ganti timnya karena teman-teman ingin pakai jersey yang lain. Apakah formasinya ini bakalan berubah nggak? Jawabannya tuh nggak berubah, teman-teman. Asal teman-teman tidak ubah formasinya. Jadi teman-teman nggak ngubah formasinya, tetap pakai formasi ini. Jadi meskipun teman-teman ganti tim, formasi default ini nggak akan berubah kalau teman-teman nggak ngerubah formasinya di bagian ubah formasi ini. Karena ini kan termasuk formasi langka. Jadi bisa jadi setiap hari Kamis itu ketika pembaruan, formasi ini bisa saja tidak ada, teman-teman. Bisa saja berubah. Jadi di sini gua saranin teman-teman save aja formasi ini. Oke, kita balik dulu ke topik awalnya, yaitu mengganti jersey. Kita buktikan. Jadi di sini langsung saja kita ubah pengaturan tim dasar, kemudian kita misal pakai jersey-nya dari Liga 2 Jepang. Nah, misal pakai yang Tochigi SC ini. Tuh, teman-teman, kan nggak berubah kan formasinya. Teman-teman bisa lihat di bagian jersey-nya, di bagian tim saya, kemudian kita pilih seragam. Teman-teman bisa lihat di sini jersey-nya pakai jersey dari klub Liga 2 Jepang ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kan
jersinya sudah berubah sesuai dengan tim yang teman-teman pakai sekarang. Sedangkan untuk formasi defaultnya itu nggak berubah, asalkan sekali lagi teman-teman nggak ngubah formasinya. Terus mungkin untuk pengguna baru bingung, bang, gua mau pakai formasi yang lain, tapi gua nggak mau ngubah formasi yang ada. Nah, teman-teman bisa saja caranya itu klik di icon tim atau logo timnya. Selanjutnya teman-teman pilih daftar taktik permainan. Nah, maka di sini teman-teman bisa menyimpan formasinya yang teman-teman ingin kumpulkan. Seperti ini kan gua nih pakai yang formasi Boye ini yang barusan tadi dipakai. Di sini ada di daftar taktik permainan ini. Yang paling ujung ini. Nah, buat teman-teman yang ingin ganti formasi yang lain, teman-teman tinggal buat baru. Karena ini udah full, buat baru atau ganti daftar taktik permainannya. Misal di sini kayak ini. Gua pilih yang daftar taktik permainan itu. Nah, di sini teman-teman bisa ganti formasinya. Jadi intinya tuh setiap daftar taktik permainan itu teman-teman bisa setting beda-beda ya teman-teman. Teman-teman bisa beda timnya, kemudian beda formasinya. Jadi sekarang tuh lebih enak, lebih fleksibel dibandingkan dengan eFootball 2023. Gua masih ingat tuh di eFootball 2023 ketika ganti tim, maka semua daftar taktik permainannya itu timnya sama teman-teman. Misal gua pakai Manchester City gitu. Nanti semua di daftar taktik permainan tuh pakai timnya tuh tim City. Sedangkan sekarang di eFootball 2024 ini bisa beda-beda teman-teman. Nah, seperti ini kayak yang nomor 1 ini kan gua pakai Atletico Madrid, kemudian yang kedua beda lagi di daftar taktik permainannya, kemudian yang ketiga juga beda. Nah, ini pelatihnya juga beda, timnya beda, formasinya juga beda. Jadi lebih enak di eFootball 2024 teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman yang bisa gua share kali ini, yaitu tentang cara mengganti settingan tim dasar, sekaligus gua share juga cara mendapatkan formasi langka. Di sini juga gua jelaskan tujuan pengguna eFootball itu ganti tim. Yang pertama itu kan pastinya ingin cari formasi defaultnya, kemudian yang kedua itu emang karena suka dengan timnya tersebut atau suka dengan jersinya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas silahkan teman-teman komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini.